ternyata Rani dan Intan itu memang ibu dan anak. Sampai cara mereka makan pun sama. Aku akan kehilangan Bella untuk selamanya. Selamat tinggal Raja Kegelapan. Bella sudah tidak mencintai Yasir. Cinta aku sampai detik ini cuma buat Justin. Oh ya? Kita tuh harus segera cari Sheila, Bu. Percaya dengan saya, Bu. Firasat saya sangat kuat. Kenapa sih masih percaya firasat kamu ya? Bella! Bella! Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Bella! Bangun, Bella. Roro, ini semua terjadi gara-gara kamu. Bella jadi seperti ini gara-gara kamu. Kamu membunuh Bella. Kamu bunuh Bella. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu lakukan? Kamu bunuh Bella. Bella. Bella bangun. Bella. Raja, apa yang kau lakukan? Itu sama saja kau bersedih karena aku yang hidup. Raja, Roro, kita harus segera pergi dari sini. Aku tidak sanggup meninggalkan kamu sendirian begini, Bella. Raja! Kuatan angin! Au. Kak Bella? Kak Bella? Kak Bella bangun, Kak. Gak mungkin. Gak mungkin, jangan-jangan Kak Bella. Kak Bella jangan mati, gak mungkin. Gak mungkin Kak Bella mati, Kak. Kak Bella bangun dong. Kak Bella bangun, jangan tinggalin Sheila sendirian di sini, Kak. Tolong, tolong. Kak Bella jangan pergi, Kak. Sheila kan pernah ngajak aku ke kamar Tante Rani ini. Dia ngambil berkas kakak, akte kelahiran dan sebagainya.
Astaga, jadi Sheila juga pernah dilahirin di rumah sakit yang sama. Intan, Mama? ngapain kamu di sini? Ah, Lihat apaan tuh? itu... Jadi Intan sudah baca keterangan lahirnya Sheila. Dan Sheila juga lahir di rumah sakit yang sama. Ngapain kamu pakai baca-baca akte kelahirannya Sheila? Ah, Kamu penasaran banget ya Sheila lahir di mana? itu sih aku nggak sengaja tahu juga, Ma. Ternyata aku sama Sheila dilahirin di rumah sakit yang sama ya. Tapi beneran, Ma, itu tuh bener-bener gak sengaja. Karena emang aku tuh nyari ini, beneran. Aku tuh nyari ini. Karena aku kan juga mau les bareng si Sheila. Ya udah aku ambil aja fotokopi akte kelahirannya dia. Karena dia juga kan nggak ngasih fotokopiannya ke aku. Ya udah deh, Ma, aku pergi dulu ya. Intan, ini cuma kebetulan atau kamu memang... Juan, kamu harus dengerin aku dulu ya. Aku tadi mergokin Intan. Intan lagi bongkar-bongkar lemarinya Rani. Dan di situ udah jelas ada surat keterangan lahirnya Sheila. Dan Intan tahu kalau Intan dan Sheila itu lahir di rumah sakit yang sama. Aku sekarang curiga kalau Intan tuh jangan-jangan udah tahu kalau misalnya sebenarnya Intan tuh bukan anak aku, tapi Sheila yang anak aku. Aduh Juan, aku harus gimana? Aku udah gak tahu lagi harus gimana, Juan. Iya, iya. Ya udah, kamu tenang ya. Kamu harus tenang. Pokoknya sekarang lebih baik kita harus cari Sheila dulu. Kita harus temukan Sheila. Lebih baik kita yang harus kasih tahu ke Sheila terlebih dahulu daripada Intan yang ngasih tahu. Karena cepat atau lambat rahasia ini akan terbongkar. Dan kita juga harus siap, Risma. Sepertinya tempat ini sudah aman. Raja, bisakah kau tidak bersikap mendua seperti tadi? Kau itu justru membahayakanku. Bella itu sudah mati, Raja. Bella itu sudah mati untuk aku. Dan seharusnya dia juga sudah mati untukmu. Agar aku bisa menjadi Roro yang utuh. Keterlaluan kamu, Bara. Raja, kau dengar aku kan? Roro, memang Bella sudah mati. Sudah mati untukmu, sudah mati untuk Raja. Tapi kau jangan lupa, siapa yang membunuh Bella dan memberikan hatinya Bella padamu tidak sama seperti Raja. Dia pelin-pelan. Sekarang, kau tepati janjimu. Kau menjadi kekasihku. Sekarang. Roro, kau sudah bersiap bersatu denganku kan? Aku baru tahu sekarang. Ternyata kamu ikut andil dalam kematian Bella. Ternyata kalian bekerja sama. Kalian bekerja sama untuk menghabisi Bella. Aku tidak akan membiarkannya. Sekarang kalian akan bayar perbuatan kalian. Kalian lihat apa yang bisa kulakukan. Sekarang aku akan membalas perbuatanmu, Bandung Bondowoso. Aku akan menghabisimu. Raja, buat apa kita berkelahi? Aku sudah mendapatkan Roro, dan kau tidak mendapatkan Bella. Itulah akibatnya. Kalau hatimu mendua. Jangan sebut nama Bella dengan mulut kotormu itu. Jangan sebut namanya.
jangan pernah terima ini. Ah! Itu akibatnya. Kalau menjadi laki-laki yang pelin-pelan. Itu akibat untukmu Raja. Karena telah menomorduakanku. Telah mengecewakanku. Aku harus cari tahu tempat aku dilahirkan dengan Sheila. Tabrakan itu. Ya Allah. Saat ini. Oh ya ini. Baik, tolong Pak. Kita dalam mobil lain. Cepat, cepat. Ayo, angkat. Juan, Gimana, Riz? aku tadi udah coba cari Sheila kemana-mana tapi dia nggak ada. Gimana ya? Ya udah. Kita cari pelan-pelan ya. Kita harus tenang juga, kita harus tenang. Intan, sebentar ya. Halo Intan. Apa ini bukan Intan? Apa? Dari rumah sakit? Intan kecelakaan? Yaudah. Saya sekarang sana. Gawat Juan. Intan kecelakaan dan dia kehilangan banyak darah. Tadi suster nelfon karena telepon yang dihubungin Intan terakhir kali itu aku. Kita harus gimana Juan sekarang? Sedangkan Sheila aja belum ketemu. Aku harus gimana Juan? Gimana ya? Kita lihat keadaan Intan dulu aja ya. Baru habis itu kita tes Sheila lagi. Ayo. Tapi Sheila gimana? Udah, ayo. Golongan darahnya B, tapi mbaknya bilang golongan darah A. Iya, kita ikutin hasil lab aja kan, sudah pasti betul. Atau saya konsul ke dokter dulu. Boleh suster, tolong dicek ya. Tapi cepet ya suster. Ya. Golongan darah B, tapi kata mama golongan darahku A. Kayak mama, kenapa beda? Pak, Kamila tunggu ya. Gimana sih, nggak bisa nyala deh. Kenapa sih ini mesinnya? Bisa. Bu, ternyata golongan darah Intan B bukan A. Jadi Bu Risma tidak bisa jadi pendonor. Oke, baik Sus. Saya akan segera cari pendonornya ya. Terima kasih. Ya. Juan, selama ini aku emang setengah percaya sama apa yang kamu udah omongin.
Sekarang aku udah benar-benar percaya kalau ternyata Intan itu memang bukan anak kita. Karena kan golongan darah aku, kamu, dan Mas Tio itu kan A. Kalau memang Intan itu adalah anak yang aku tukar dulu, itu artinya Rani adalah ibu kandung dari Intan. Riz, Rani yang golongan darahnya B. Aku harus hubungi Rani. Tapi gimana caranya? Aku harus bilang apa? Sheila, halo? Halo? Halo Bu, bukan Bu. Saya Risma, Bu. Risma? Kenapa kamu nangis-nangis? Bu, gawat, Intan kecelakaan, Bu. Dan sekarang Intan kehilangan banyak darah. Gimana ya, Bu? Saya udah gak tahu lagi harus kayak gimana. Pihak di rumah sakit telepon Ibu gak? Belum. Aduh, Nenek, kamu bisa urus Intan aja nggak? Saya masih nyari Sheila nih. Aduh, Bu, tunggu dulu, Bu. Apa keluarganya Intan udah tahu, Bu? Soalnya kan nggak enak, Bu, kalau sampai nggak dikasih tahu. Soalnya di sini kan saya cuma pembantu, Bu. Saya nggak biasa ngurus-ngurus rumah sakit kayak gini, apalagi sampai tanda tangan. Ibu mau nolongin saya gak, Bu, untuk datang ke sini? Ya udah deh, Risma. Saya ke rumah sakit sekarang. Bella. Bella! 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 Ini tidak mungkin. Ini tidak boleh terjadi. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Kamu tidak boleh mati. Bella! 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 Kita pikirin gimana kita supaya bisa dapat donor darah yang tepat untuk Intan. Pak Juan? Kok bisa ada di sini sama Risma? Iya, sebetulnya saya kesini itu untuk medical check up. Dan tadi kebetulan waktu saya nunggu giliran untuk periksa darah, saya ketemu dengan Mbak Risma ini. Dan Mbak Risma ini bilang ke saya kalau Intan sedang butuh darah golongan B. Iya, Bu, sekarang keadaannya Intan lagi kritis dan Intan kehilangan banyak darah. Kebetulan rumah sakit ini stok golongan darah B-nya lagi habis. Maaf kalau saya boleh tanya, Ibu golongan darahnya apa ya? B. Nah, kebetulan banget, Bu, kalau Ibu nggak keberatan, Ibu mau gak, Bu, mendonorkan darah Ibu ke Intan? Ini kenapa jadi ngatur-ngatur saya ya? Apa urusan saya sama Intan sih? Tapi Intan itu kan... Jadi gini, Ibu Rani, gimana pun juga kan Intan itu sahabatnya Sheila. Intan juga tinggal di rumah Ibu Rani. Jadi kasihan aja sama Intan kalau sampai terjadi sesuatu sama Intan hanya karena kekurangan pendonor darah. Ya udah deh, di mana donornya? Bella tahan ya, kita bakal pulang kok. Aku telepon mama dulu. Ini mama kemana sih? Kok ngangkat telepon aku deh. Sayang, mana sih ini? Kak.
Ya ampun Kak. Kok tangan kamu masih dingin aja sih? Kak Bella, kamu gak meninggal beneran kan? Sekarang kakak yang takut ya. Oke. Aku juga gak takut. Halo, Sheila? Mama dari mana aja sih? Mama tuh lama banget tau gak sih? Aku telepon-telepon gak bisa. Kamu kemana aja, nak? Kok malah sekarang nanya mama kemana aja? Kamu lagi di mana, sayang? Kak Bella, Ma, Kak Bella. Bella kenapa, sayang? Ngomong yang jelas dong, nah mama nggak ngerti. Sheila? Halo? Kak Bella meninggal. Tadi tuh Bella masih baik-baik aja kok. Masa sekarang meninggal? Gimana bisa meninggal, Sheila? Tadi tuh aku bangun dari pingsan dan aku pas bangun aku lihat Kak Bella udah terlentang, badannya udah dingin. Ya ampun. Yaudah, kamu segera ke sini ya. Bawa Bella ke sini juga. Mama tunggu di rumah sakit segera. Sekarang ya, Nak ya. Iya, Ma. Aku mau jasadnya Kak Bella kok. Tenang aja. Barusan Sheila telepon. Katanya Bella meninggal. Roro, aku sudah menepati janjiku. Sekarang, aku tagih janjimu. Roro, lebih baik kita pindah ke dimensi kita dan kita hidup bersama selamanya. Tidak. Cintaku masih untuk Raja. Aku tidak mau kembali ke sana kalau bersama Bandung. Karena aku masih mencintai Raja. Kenapa kau diam, Roro? Bandung, aku tahu kalau kau sudah menepati janjimu. Aku bahkan ingin pergi bersamamu untuk balik ke dimensi kita. Tapi tidak sekarang. Karena aku masih punya satu syarat. Kau harus mendapatkan separuh lagi mahkotamu di Raja. Apa? Ada syarat lagi? Aku sudah menepati janjiku untuk mengambil hati Bella demimu. Kau tidak pernah bilang tentang mahkota-mahkota itu. Roro, apa kau sedang mempermainkanku? Bukan begitu, Bang. Aku tidak sedang mengelabuimu. Justru ini adalah untuk kebaikan kita berdua. Dengan kau mendapatkan mahkota, maka Raja tidak bisa mengganggu kita lagi, bukan? Dan selain itu, sebaiknya saat ini aku tetap tinggal di rumah Raja. Maka aku bisa membantumu untuk mengambil mahkota itu. Baiklah, aku akan ikutin syaratmu. Tapi setelah aku mendapatkan mahkota itu, kita kembali ke dimensi kita. Dan kau menjadi pengantinku. Baiklah. Roro, tolong beritahu aku kenapa kamu melakukan itu. Kenapa kamu lakukan itu? Kenapa kamu habisi Bella? Kenapa kamu melakukannya? Aku sudah bilang, jangan lakukan itu. Tapi kenapa kamu tetap lakukannya? Kenapa? Raja, kenapa kau harus marah? Bukankah sudah seharusnya memang ini yang terjadi? Memang sudah jelas
bahwa hanya salah satu dari kami yang bisa hidup. Tunggu dulu. Apakah sekarang kau berharap bahwa dia yang selamat? Tan, kamu sadar ya? Intan. Mama, apa yang terjadi sama aku, Ma? Kamu jangan banyak ngomong ya. Kamu jangan banyak bicara. Kamu tadi habis mengalami kecelakaan dan kamu baru mengalami masa kritis. Dan kamu dapat transfusi darah dari Rani. Tante Rani. Oh iya Intan, ada kabar mengejutkan. Bella meninggal. Bella meninggal. Tapi kenapa? Mama juga nggak tahu cerita lengkapnya kayak gimana. Yang pasti sekarang Mama harus buru-buru pulang ke rumahnya Tante Rani untuk nyiapin semuanya. Kamu nggak apa-apa kan Mama tinggal dulu di sini? Kalau ada apa-apa, kamu bisa hubungin suster atau telepon Mama ya. Ya udah kamu istirahat dulu ya. Kami turut berduka cita atas meninggalnya anak ibu. Gak mungkin, Ma, gak mungkin, Kak. Kak Bella, Kak Bella jangan meninggal dong, jangan tinggalin Sheila. Kak Bella. Kamu doain Kak Bella aja biar dia tenang di sisi Allah ya. Sheila, ini sebenarnya gimana bisa terjadi? Gimana kejadiannya, Nak? Sheila juga gak tahu, Ma. Sehingga Sheila tabrak pohon terus jatuh di pinggir tebing. Dan tiba-tiba Sheila bangun dari pingsan di ujung tebing juga, Ma. Dan tiba-tiba Sheila lihat Kak Bella tiduran depan Sheila dan kondisi Kak Bella udah meninggal kayak gini, Ma. Sheila gak tahu. Kak Bella bangun, no. Kita harus persiapan pemakaman Bella. Kamu yang tenang ya. Kak Bella bangun. Maafin Sheila, Kak. Apa? Bella meninggal. Kenapa, Pak? Apa yang terjadi? Tin, Papa juga belum tahu pasti. Karena waktu Papa pulang, Sheila dan juga jasadnya Bella belum sampai. Yang penting sekarang kita ke sana. Kita ngelayat ya. Sana kamu siap-siap. Bel. Kenapa, Bel?
bisa kayak gini. Aku cuma bisa ngedoain kamu. Semoga kamu tenang di alam sana. Bella, seharusnya tidak seperti ini, Bella. Maaf, Bella, maaf. Ternyata aku sudah mencintaimu begitu dalam, Bella. Tapi semua terlambat. Kamu sudah pergi. Karena aku tidak bisa melindungi kamu. Apa yang sedang terjadi? Apa dengan diriku? Apa aku jadi berubah-ubah lagi seperti ini? Bella. Bella masih hidup. Bella masih hidup. Bella masih hidup. Dia masih hidup. Ya, dia masih hidup. Aku melihatnya. Tolong jangan dimakamkan, dia masih hidup. Kamu ngomong apa sih? Bella sudah meninggal. Sudah diperiksa di rumah sakit tadi. Kamu jangan bikin kacau di sini ya. Kamu udah gila ya? Tapi aku tadi lihat tangannya bergerak. Raja, kamu jangan bikin kekacauan di sini ya. Kasihan Kak Bella, kamu jangan ganggu dia dong. Aku bukan membuat keributan, tapi aku melihatnya bergerak. Aku melihatnya, dia masih hidup. Saya dokter. Biar saya cek kondisinya. Ya dokter, silakan dokter. Maaf, tapi dia memang sudah meninggal. Lihat kan? Masih mau ngotot aja. Hah? Kamu udah bikin kacau di sini. Apa sih maksudnya? Raja, mendingan kamu pergi dari tempat ini. Kamu tuh udah bikin kacau, tau nggak? Kasihan Kak Bella tuh udah mau dimakamin. Pergi kamu dari sini. Tidak, aku tidak bisa pergi.
Bella akan ke bawah. Kalau kalian kubur, dia bisa meninggal. Aku akan membawanya. Pergi dari sini! Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Dia masih hidup. Bella, dia masih hidup. Pergi! Lu pergi dari sini, Raja! Pergi! Tidak, aku tidak akan biarkan Bella dimakamkan. Aku harus membawa Bella dari sini. Bella kemana? Maka Bella di mana? Mak kok bisa hilang sih? Aku yakin kamu masih hidup, Bella. Kamu masih hidup. Kamu tidak boleh meninggal. Kenapa tiba-tiba Bella meninggal? Mama juga nggak ada kabar soal keadaan di rumah. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Daripada mikirin Bella, ada yang lebih penting yang harus aku cari tahu. Ternyata, golongan darahku dan Mama memang berbeda. Golongan darahku malah sama dengan Tante Rani. Kenapa bisa begitu? Heh, siapa kamu? Ngapain kamu ada di sini? Kamu lagi nyari apaan? Kenapa kamu diem aja? Jawab pertanyaan saya, apa yang lagi kamu cari di sini? Nah, Suster, aku nggak sopan banget ya masuk ke sini tanpa izin. Sebenarnya aku itu lagi bingung banget dan curiga kalau aku tertukar sama bayi lain saat aku dilahirin di sini. Kenapa kamu sampai berpikir seperti itu? Jadi gini, Suster. Aku yakin kalau anak kita Sheila, dia akan baik-baik aja, aku yakin. Kamu harus tenang ya, kamu harus tenang. Dan sejak itu, saya dengar dan saya lihat kejadian yang mencurigakan. Ya, halo Mas. Loh, kok kamu udah ada di lobi rumah sakit? Kan aku masih setengah jam lagi pulangnya. Oh, iya, maaf ya. Aku tuh lupa kalau hari itu harus ngantar kamu ke dokter gigi. Iya, Mas.
Bapak ini siapa ya? Dan jelaskan sama saya kenapa Bapak bisa ada di ruangan ini. Ini anak saya, Sus. Anaknya Risma. Saya minta maaf main nonong aja. Saya soalnya mau keluar kota atau nggak ketemu sama anak saya. Takutnya saya kangen sama dia, makanya saya kesini mau gendong dia. Ya, tapi Pak, ini tuh ruangan steril. Tidak boleh ada satu orang pun yang masuk ke sini kecuali perawat. Jadi Bapak silakan keluar, Pak. Iya, Sus. Iya, saya minta maaf ya main nonong aja. Ya, tolong. Ya. Apa kejadian ini tuh ada hubungannya dengan cerita Intan ini ya? Apa waktu itu laki-laki itu sudah menukar bayi-bayi itu? Suster, apa suster sudah bekerja di rumah sakit ini sejak tahun 1996? Iya. Atau suster dan suster yang lainnya pernah melihat dan mendengar sesuatu yang mencurigakan? Bayi yang ditukar. Nah, Intan itu tuh tidak mungkin ada bayi yang ditukar di rumah sakit ini. Saya berani menjamin, penjagaan di rumah sakit itu sangat ketat sekali. Kalau ada suster yang berganti shift, itu harus selalu tepat waktu. Dan terutama ruang perawatan bayi. Itu ada ruangan di mana tidak pernah satu detik pun luput dari pengawasan para suster. Jadi, nggak ada kemungkinan kalau di rumah sakit ini pernah ada bayi yang ditukar. Maafin saya, Intan. Saya juga sebetulnya tidak tahu pasti. Tapi saya juga tidak mau disalahkan atas kasus ini. Karena lelaki misterius itu memang muncul di akhir jam shift saya. Tidak. Ada apa ini? Apa yang sedang terjadi? Aku sepertinya harus bertambah. Aku harus mengetahui apa yang menyebabkan tubuhku tidak bisa kembali sempurna lagi seperti dulu. Aku harus mengingat kembali apa kata nenek peramal dulu. Kanjeng Roro. Ini primbon untuk Kanjeng Roro. Sesuai dengan tahun, bulan, tanggal, dan hari kelahiran Kanjeng Roro. Apa bunyinya, Nek? Dengarkan baik-baik Kanjeng Roro. Laki-laki yang Kanjeng Roro cintai jatuh hati pada gadis lain. Dan hatinya tak akan berguna untuk Kanjeng Roro menjadi sempurna. Air mata cinta laki-laki itu membuat sang gadis hanya mati suri. Pengkhianatan yang pelan-pelan yang membuat Kanjeng Roro menghilang dalam kelam. Apakah primbon itu benar-benar untuk aku? Iya, ini ramalan untuk Kanjeng Roro. Artinya, ini bisa saja terjadi pada Kanjeng Roro. Kalau ini hanya ramal, berarti aku masih bisa mencegahnya untuk tidak terjadi, bukan? Bisa saja. Itu tergantung pada nasib Kanjeng Roro. Lalu apa yang harus aku lakukan, Nek? Kanjeng Roro harus pisahkan laki-laki yang Kanjeng Roro cintai, yang diam-diam mencintai gadis itu. Shermingsa, tunjukkanlah padaku apa yang membuat tubuhku tidak bisa kembali ke wujudku yang semula, yang sempurna. Apa yang telah dilakukan oleh lelaki yang aku cintai. Raja, kau memang pengkhianat. Bandung. Roro. Segeralah datang
butuh bantuan. Iya, Roro. Aku segera ke sana. Bella, danau ini dulu disebut Danau Kehidupan. Tidak banyak orang yang tahu tentang legenda ini. Dan tidak banyak pula orang yang percaya tentang legenda ini. Tapi aku percaya legenda ini. Dan aku percaya kamu belum mati. Dan danau ini bisa memulihkan hidup kamu kembali. Seperti cerita dari danau ini. Walaupun orang-orang tidak percaya, tapi aku percaya kalau danau ini bisa memulihkan dan mengembalikan kehidupan. Aku yakin kamu akan hidup kembali. Karena kamu tidak boleh meninggal dengan cara begini. Aku tidak akan membiarkannya. Iya. Kekuatan air dan kekuatan bumi, kembalikanlah kehidupan gadis ini. Selamatkan dia. Selamatkan nyawa gadis ini. Raja, hentikan! Apa maumu? Mau apa lagi kalian berdua? Mau apa? Mau apa? Ku mau kau berhenti menghidupkan Bella lagi. Bella itu sudah mati. Itu menyakitkanku, Raja. Apa kamu lupa? Yang bisa hidup hanya satu, aku atau Bella.